Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang politik etis, isi dari kebijakan politik etis, tokoh dan dampaknya. Politik etis atau balas budi adalah sebuah kebijakan politik yang dikeluarkan oleh Parlemen Belanda. Politik etis adalah bersumber pada ketersediaan kewajiban moral bagi pemerintahan kolonial untuk memperhatikan kondisi tanah jajahan. Balas budi ini dianggap sebagai suatu yang harus dilakukan kolonial karena penderitaan yang terjadi di Hindia Belanda, terutama diterapkannya tanam paksa pada tahun 1830. Penduduk Hindia mengalami penderitaan yang luar biasa pada tahun 1901. Ratu Wilhelmina I menyatakan bahwa pemerintahan kolonial perlu membayar hutang kepada Hindia Belanda. Kebijakan politik etis ini diterapkan pada tahun 1901. Kebijakan ini adalah gagasan dari Van Deventer. Pemerintahan Belanda memiliki kemajuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Caranya itu dengan melalui tiga program yang diusung. Ketiga program tersebut adalah irigasi, edukasi, dan imigrasi. Dengan demikian, politik etis adalah salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan Belanda di Indonesia. Politik etis ini menekankan kepada kewajiban moral, mensejahterakan masyarakat Hindia Belanda atau Indonesia. Di dalam sejarah bangsa Indonesia, tercatat bahwa Indonesia sudah dijajah oleh pemerintahan Belanda. Lama jajahannya adalah sekitar 350 tahun. Selama masa-masa penjajahan tersebut, pemerintahan kolonial Belanda menerapkan sebuah sistem. Sistem tersebut bernama tanam paksa. Di dalam sistem tanam paksa, masyarakat Indonesia mengalami kesengsaraan. Selain itu, masyarakat Indonesia juga mengalami berbagai kerugian, itu meliputi material maupun tenaga. Rakyat Indonesia merasakan penderitaan yang luar biasa. Hal itu terjadi karena adanya berbagai penindasan serta penekanan yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda kepada rakyat Indonesia. Tanam paksa ini memiliki nama lain, yaitu sistem kultivasi atau kultur sel. Pada saat diberlakukannya sistem tanam paksa ini membuat suatu aturan yang mewajibkan setiap desanya menyisihkan 20% sebagian tanahnya. Hal tersebut digunakan untuk komoditas ekspor. Komoditas tersebut seperti tebu, kopi, teh, dan tarum. Hasil panen dari tanaman tersebut nantinya akan dijual. Harga penjualan hasil panennya juga sudah ditetapkan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Sementara itu, bagi masyarakat yang tidak mempunyai lahan perkebunan atau lahan pertanian dialihkan. Mereka diwajibkan untuk bekerja pada perkebunan milik pemerintahan selama 75 hari dalam 1 tahun. Aturan tersebut ditetapkan oleh Gubernur Jenderal Jonas van den Bosch terjadi pada tahun 1830. Sistem tanam paksa atau kultur sel ini sebenarnya mendapatkan banyak protes dari warga. Selain itu, sistem tanam paksa ini juga mendapatkan berbagai kecaman dari warga Belanda. Hal itu terjadi karena mereka menganggap bahwa sistem tanam paksa ini adalah kebijakan yang tidak berkemanusiaan. Kemudian, pada tahun 1890, tokoh politik bernama C.T. Van Deventer mengemukakan politik etis. Politik etis digunakan untuk menyelamatkan hak rakyat Indonesia. Selain itu, politik etis juga dijadikan sebagai desakan golongan liberal kepada parlemen kolonial Belanda. Gagasan yang dikemukakan oleh Van Deventer ini mendapatkan dukungan penuh dari Ratu Wilhelmina. Gagasan ini juga pernah disebut di dalam pidatonya pada tahun 1901. Dukungan Ratu Wilhelmina juga dibuktikan melalui terbitnya kebijakan baru. Kebijakan baru tersebut berisi mengenai program-program untuk para penduduk wilayah jajahan. Program tersebut dinamakan dengan Trias Van Deventer. Program ini berisi mengenai 3 tujuan. Yang pertama, tujuan tersebut adalah edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Isi dari kebijakan politik etis. Kebijakan dari politik etis diterjemahkan dalam 3 aturan atau disebut dengan trias etika. Di antaranya adalah kebijakan pendidikan untuk memberikan akses ke pendidikan layak bagi masyarakat pribumi
meskipun belum dapat disertakan oleh orang-orang Eropa. Kebijakan ini diharapkan dapat melahirkan generasi yang berpendidikan untuk kepentingan Hindia Belanda ke depannya. Kebijakan ini memunculkan sekolah-sekolah yang dapat diakses pribumi antara lain Hollandse Inlandse School atau HIS, Sekolah Dasar untuk Masyarakat Pribumi. Yang kedua adalah Europanse Leisure School atau ELS, Sekolah Dasar untuk Anak Eropa dan Pembesar Pribumi. Yang ketiga adalah Honarji Burgerlijke School atau HBS, Sekolah Menengah yang tertarik pada lulusan ELS. Yang keempat adalah Mirwitgebrechts Legeronerwitz atau MULO, Sekolah Menengah bagi lulusan HIS. Algemene Middelbare School atau AMS, Sekolah Menengah ke atas bagi lulusan HBS maupun MULO, School of Learning van Indesherz atau Stopia, Sekolah Pendidikan Dokter Jawa, Sekolah Rechtshogo, Hukum Sekolah, Letbau Pertanian Sekolah, Teknik Honsge atau Teknik. Yang kedua adalah transmigrasi. Pulau Jawa dianggap sebanding apabila dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya di Hindia Belanda. Hal ini membuat banyak Pulau Jawa menganggur, sedangkan di wilayah lain kekurangan sumber daya manusia. Kebijakan transmigrasi ini digunakan untuk memudahkan pemindahan penduduk Jawa keluar untuk memperoleh pekerjaan dan menggerakkan ekonomi. Namun kebijakan ini diselewengkan oleh pemerintah kolonial. Transmigrasi digunakan untuk memperoleh buruh lebih banyak dari Jawa untuk perkebunan di Sumatera yang lebih luas. Yang ketiga adalah irigasi. Hindia Belanda menerapkan dan perkebunan sebagai salah satu aktivitas ekonomi utama. Maka dari itu, irigasi menjadi penting untuk direalisasikan. Diharapkan hal ini meningkatkan produktivitas lahan dan memberikan keuntungan lebih bagi masyarakat. Namun hal ini lagi-lagi diselewengkan untuk mempermudah pengairan bagi perkebunan-perkebunan Belanda. Tentu tidak terasa keuntungannya bagi masyarakat pribumi. Tokoh yang terlibat dalam politik etis yang pertama adalah Pieter Borshoff. Pieter Borshoff adalah seorang wartawan sekaligus sastrawan asal Belanda. Ia mengelilingi wilayah Jawa pada tahun 1887. Ia juga mendokumentasikan bagaimana kesengsaraan yang dialami oleh masyarakat, oleh rakyat pribumi Hindia Belanda pada saat itu. Kesengsaraan yang dialami oleh rakyat pribumi terjadi akibat kebijakan tanam paksa. Selain itu, perkebunan swasta juga menjadi alasan dari kesengsaraan rakyat pribumi. Kemudian Pieter Borshoff melaporkan hal tersebut pada 12 polisi Belanda. Salah satunya politik etis ini sudah berhasil dirumuskan, tetapi ia tetap kecewa. Lalu menanyakannya mengenai penerapannya. Hal itu karena menurutnya penerapan dari politik etis ini penuh dengan sebuah penyimpangan. Kemudian ia pulang ke Belanda. Kepulangannya terjadi pada tahun 1904. Tulisan dari Pieter Borshoff ini adalah salah satu inspirasi utama dalam terbitnya politik etis. Selain karya yang lain seperti Max Havelaar yang dibuat oleh Multatuli. Yang kedua adalah Cornat de Dore van Deventer. Van Deventer adalah seorang ahli hukum dari Belanda. Ia datang ke Indonesia sebagai seorang pengusaha perkebunan. Hal itu membuatnya jadi penikmat kekayaannya. Ia juga berpendapat bahwa perlu adanya perlakuan yang lebih baik. Perlakuan baik tersebut ditunjukkan untuk masyarakat pribumi Hindia Belanda. Kemudian Van Deventer menulis Eerlijkheid yang berarti kehormatan. Tulisan tersebut ditulis pada tahun 1899. Tulisan tersebut berarti bahwa Belanda memiliki sebuah hutang kehormatan
Hutang kehormatan tersebut juga harus dibayar, terlebih atas kekayaan-kekayaan yang diterima dari penderitaan masyarakat berbumi. Sebagai anggota parlemen, ia juga menyelesaikan laporannya. Laporan tersebut mengenai kondisi Hindia Belanda. Ia menyerahkan laporannya pada Menteri Daerah Jajahan Indembrung. Selain itu, ia juga mempermasalahkan kebijakan pemerintahan atas kondisi yang terjadi tersebut. Yang ketiga adalah Edward N. Ensert Dowes Dekker. Edward Dowes Dekker memiliki nama lain Multatuli. Ia adalah seorang yang menulis buku Max Havelaar. Buku tersebut menjelang tentang bagaimana masyarakat terlihat terhimpit. Ia melihat bahwa masyarakat terhimpit di antara kepentingan kolonial Belanda sekaligus dari penguasa lokal. Keduanya sama-sama ingin mempertahankan kekuasaannya. Ia juga mempermasalahkan pemerintahan yang seharusnya lebih tegas lagi kepada penguasa lokal, sekaligus membangun sistem pemerintahan yang berpihak kepada kesejahteraan para rakyatnya. Ernest Dowes Dekker atau Setiabudi adalah keturunan dari Edward Dowes Dekker. Ia memperjuangkan kalangan Indo atau kalangan campuran pada saat itu. Kalangan Indo memang terabaikan di dalam kebijakan politik etis. Kalangan Indo tidak termasuk ke dalam orang-orang yang diprioritaskan untuk pendidikan politik etis. Akan tetapi, biasa pendidikan keluar negeri juga terlalu mahal untuk mereka. Ernest Dowes Dekker berharap bahwa pendidikan adalah hal yang dapat diakses oleh semua golongan atau kalangan. Dampak politik etis. Politik etis berdampak pada beberapa hal bagi Hindia Belanda. Kebijakan ini menjadi titik menyamurnya pemikiran-pemikiran baru di Hindia Belanda. Tokoh ini kemudian menjadi peletak dasar munculnya negara Indonesia modern. Hindia Belanda juga merasakan perubahan meskipun perlahan. Beberapa hal yang menjadi dampak politik etis antara lain, yang pertama adalah pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang dibangun di Hindia salah satunya juga untuk keperluan produksi komoditas yang lebih masif bagi kepentingan Belanda. Namun tidak dapat dipungkiri jika itu bermanfaat bagi penduduk asli. Pembangunan jalur api di antara wilayah dan bendungan merupakan inspektur terbaru yang juga menjadi salah satu dampak dari penerapannya politik etis. Akulturasi kebudayaan penduduk. Pendidikan yang tidak memilih antara penduduk pribumi dan Eropa menyebabkan pengaliran percampuran budaya Belanda yang semula tidak ingin berbagi budaya dengan penduduk asli. Kini menjadi fenomena yang sulit dihindari. Dapat ditemui penduduk pribumi yang ahli berbahasa Belanda ataupun cara berpakaian seperti orang Eropa. Sebaliknya bisa ditemui juga orang-orang Eropa yang menikmati hidup sebagai orang Jawa. Yang ketiga adalah lahirnya kalangan berpendidikan. Sekolah-sekolah bagi masyarakat pribumi melahirkan penduduk yang berpendidikan. Pada kelanjutannya, kalangan terdidik ini menjadi dua bagian. Pertama, mereka yang memperjuangkan keadilan masyarakat dan memimpin pergerakan nasional melalui organisasi dan parlemen. Sementara kalangan kedua adalah mereka yang menjadi ambetan atau pegawai pemerintah. Kalangan kedua ini memanfaatkan pendidikan untuk memperbaiki nasib dan memperoleh strategi posisi-posisi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.